siang. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Semangat. Ya, walaupun sudah berkurang, pokoknya disemangatin aja ya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar pemindahan kalor. Namun sebelum itu, ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doanya? Oke, Putra, silakan pimpin doanya biar kita belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Putra yang sudah pimpin doa. Kita akan belajar tadi judulnya adalah mengenai perpindahan kalor. Oh iya, ini tampaknya banyak yang tidak hadir ini ya. Siapa aja ini yang tidak hadir? Lili. Nah, Liliandi kenapa? Pagi, Bu. Sakit. Kemudian siapa lagi? Tuan, Bu. Sri Indah, Siwan, Delicia apa? Sakit juga. Siapa lagi? Aliansa. Saya. Oke. Kemudian siapa lagi? Dina kenapa alasannya? Dari keterangan, Bu. Dari keterangannya. Oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan minggu depan kita belajar. Mereka sudah ikut kumpul sama kita ya. Oke. Kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Ya, judulnya adalah mengenai perpindahan kalor. Namun sebelum itu, ya, sebelum kita belajar mengenai perpindahan kalor, minggu lalu itu kita kemarin sudah diterangkan mengenai kalor, ya kan? Sebelum kita perpindahan kalor, kita belajar mengenai kalor. Siapa yang masih ingat pengertian kalor itu apa? Energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang lebih bersuhu rendah. Ya, kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Itu dia mengenai pengertian kalor. Kemudian, yang masih ingat apa itu satuan dari kalor? Satuan dari kalor? Joule, bukan Kelvin ya. Itu adalah satuan dari suhu. Ya, oke. Satuan lain dari kalor apa selain Joule? Kalori. Oke, benar. Nah, bagaimana hubungan antara Joule dengan kalori? Siapa yang masih ingat berapa itu nilainya? 1 joule sama dengan 4 kalori. Ya, terus 1 kalori. 4,2. Ya, hubungan antara joule dengan kalori adalah bahwa 1 kalori itu adalah 4,2 joule, sementara 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Nah, itu dia hubungannya mengenai kalor. Nah, sekarang kita berbicara mengenai perpindahan kalor. Untuk tahu bagaimana perpindahan kalor, ini ada videonya Ibu siapkan. Silakan diperhatikan videonya yang di depan. Video singkat mengenai perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu ada 3. Ya, kalor itu dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama adalah konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, di sana dia hanya ada 1 gambar, tetapi terjadi dia 3 kali perpindahan kalor. Yang pertama di sana dikasih tunjuk adalah mengenai konveksi. Konveksi itu yang ditunjukkan adalah tanda panah, air yang bergerak di dalam itu, panci. Ya, artinya adalah bahwa konveksi itu bisa juga dikatakan dia sebagai aliran. Ya, konveksi itu aliran. Kemudian konduksi itu tangkainya yang dipegang.
Kenapa? Api yang menyala memanaskan panci sampai ke pegangannya ini, ya, itu dia. Kemudian radiasi, radiasi itu disebut juga sebagai pancaran, itu adalah dari apinya. Apinya itu menyala, itu panasnya bisa langsung kena ke tangan. Sebelum pun kita pegang pegangan pancinya, gitu ya. Itu gambarnya. Nah, untuk lebih pastinya, ini dia. Nah, tadi temanmu menyebutkan bahwa kalor itu adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Panas itu disebut juga kalor. Kita kan bisa merasakan panas dan dingin kan dengan juga ini kulit kita kan. Kita pegang air panas terasa panas, kita pegang air dingin terasa dingin. Nah, kemudian ada yang disebut dengan benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik disebutlah dia konduktor. Kemudian yang tidak baik, ya, yang tidak bisa menghantarkan panas disebutlah dia sebagai isolator. Contoh dari konduktor adalah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Atau kita katakanlah dia contoh dari logam, ya, kecuali yang air, ya. Kemudian yang tidak bisa menghantarkan panas itu adalah ada plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan lain sebagainya. Itu dia ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia tadi jenis-jenis perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat. Zat padat, ya, jadi konduksi itu terjadi hanya pada zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahannya. Artinya bahwa benda yang dibuat suhunya tinggi ini atau yang dipanaskan, bendanya nggak pindah, ya. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya di sana, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung bendanya dipanaskan. Andai kata, ya, ini lengan ibu ini adalah besi. Kemudian ada api. Nah, dipanaskan dia seperti ini. Nah, yang paling dekat kena apinya itu akan terlebih dahulu panas, ya kan? Namun sampai ke ujungnya juga itu bisa terasa panas. Kenapa? Karena dia tadi itu yang disebut tadi mengalami perpindahan kalor. Itulah yang disebut secara konduksi. Kemudian di sana contoh lainnya ada knalpot motor. Knalpot motornya menjadi panas ketika mesin dihidupkan. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contoh dari gambar tadi itu kan dia masak, ya. Masak air, ketika air yang dimasak itu gelembungnya dari bawah ke atas, dia itu akan berpindah, ya. Gelembungnya mulai dari bawah itu kita sebut sebagai contoh partikelnya akan naik, maka dia dari bawah pindah ke atas. Konveksi disebut juga lah dia sebagai aliran. Itu dia contohnya. Ada gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Itu tadi waktu masak air, ya. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Di tempat kita ini terjadi nggak angin darat dan angin laut? Kalau tempat kita ini namanya kan Sungai Barumun. Katanya juga adalah muara laut, ya kan? Terjadi nggak angin darat atau angin laut? Terjadi. Buktinya apa terjadi angin darat dan angin laut di sungai kita ini? Yang sekali 2 minggu terjadi di kampung kita ini apa? Iya, pasang surut. Jadi itu salah satu buktinya terjadi angin darat dan angin laut di tempat kita ini. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah perpindahan secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Ya, radiasi ini disebut juga sebagai pancaran. Ya, dia biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi. Panas matahari yang kita terima seperti siang ini sangat panas, begitu kan? Sampai ke bumi itu adalah tanpa perantara apapun. Ya, atau disebutlah itu dia dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian tubuh terasa hangat
ketika berada di dekat sumber api. Contohnya ketika misalnya masak, kita kan dekat kompor, terasa hangat juga itu kan. Contoh lainnya adalah kalau misalnya di api unggun. Nah, seperti itu dia. Contoh lainnya dari radiasi adalah pakaian kita yang dijemur siang hari juga bisa jadi kering. Ya kan, karena menerima panas dari sinar matahari. Nah, itulah dia. Hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai perpindahan kalor. Nah, ini dia, coba diperhatikan masing-masing. Ya, kita akan melakukan percobaan sederhana. Nanti di situ ada lembar kerjanya. Nah, gambarnya ini sama. Jadi kalau ditanyakan, gambar apakah ini? Apa yang tampak di LKPD-nya? Gambar apa itu? Gambar air dipanaskan. Nah, nanti jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Ini ada 3 kelompok, makanya langsung pertama nanti ini untuk kelompok ini konduksi, konveksi, kemudian radiasi, ada 3 ya. Itu berdasarkan jenis-jenis perpindahan kalor. Kemudian hari ini kita itu akan melakukan percobaan sederhana mengenai masing-masing. Ya, di sini ada alat dan bahannya, ya, ada alat dan bahannya. Silakan dulu perwakilan masing-masing kelompok ambil alat dan bahannya. Ayo. Nah, ini juga air aquanya dengan koinnya. Nah, ini juga ada ini. Nah, koinnya. Nah, itu nanti untuk kita perlukan di dalam percobaan. Sudah? Nah, yang pertama kita nanti masing-masing kelompok akan melakukan percobaan dengan konduksi ya. Perpindahan kalor dengan konduksi. Di sana yang dibutuhkan untuk konduksi yang pertama kali itu adalah lilin. Lilin, kemudian nanti ada kayu, kemudian nanti dia ada korek api, kemudian nanti dia ada kawat besinya. Sudah lengkap semua kan? Apanya? Ini korek apinya. Oh, nanti berbagi aja dia ya. Nah, jadi yang pertama tadi untuk percobaan konduksi. Nah, perhatikan di sana, nyalakan lilin dengan mancis, kemudian ada sebatang kayu yang dibakar. Ada pertanyaannya di sana 3, masing-masing untuk dia eksperimen. Ada 3 pertanyaannya dari percobaan yang kalian lakukan nanti. Silakan dijawab dia. Kemudian percobaan yang pertama itu dia konduksi, kawat besi dan kayunya nanti dibakar. Nah, percobaan yang kedua adalah dengan balon dan air. Nah, balonnya nanti yang pertama, ya, percobaan yang kedua di situ adalah percobaan balon dan air. Ada nampak? Nah, percobaan balon dan air, satu nanti balonnya ditiup, satu lagi balonnya diisi dengan air. Nah, percobaan yang ketiga di sana adalah percobaan koin yang jatuh terlebih dahulu. Nah, masing-masing kan sudah ada dia kaleng susunya kan? Coba perhatikan bagian dalamnya. Ada warna hitam dan ada warna putih. Nanti masukkan lilin ke dalam. Ya. Apa rasanya? Ada baunya, Mas? Rasa susu dia ya. Nah, baunya bau susu. Nah, jadi di dalamnya nanti di dalam kalengnya dimasukkanlah nanti lilinnya. Kemudian nanti ini ada mentega, nanti dibagi-bagi ya. Menteganya digunakan untuk melekatkan koin. Ada tadi koin yang ibu bagikan? Nah, koinnya nanti dilekatkan dengan mentega, tapi di bagian luar. Ada lilin nanti yang di dalam. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Masing-masing kelompok tetap mengerjakan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nama kelompoknya aja yang konduksi, tapi mengerjakan semua perbedaan. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu silahkan mulai bekerja. Poinnya 2. Satu. Mana buatku? Oke, silakan bekerja.
percobaan yang pertama adalah percobaan konstruksi. Kalau di atas. Tidak. Sepakat. Udah, kayunya udah. Nah, kayu yang dibakar kemudian langsung bisa timpul. Beberapa menit dibakar. Ujungnya panas nggak? Oh iya, panasnya. Ya, habislah satu akun. Nah, mereka udah mau percobaan kedua. Ayo, kelompok radiasi bagaimana? Panas nggak sampai bisa temenin nggak? Indo aja kalau buat ini. Oh iya, itu waktunya ada membakarnya 1 menit ya. Udah. 1 menit. Yang jelasnya dia tentang pekerjaan yang sama. Coba pegang sebatang kayu dan ada stopwatchnya, dia dipanaskan atau dibakar selama 1 jam. 1 menit, Bu. Ya. Berapa lama dibakar? Yang buruk. Apa yang terjadi kayunya? Kan ulang balik. Ulang 1. Ingat waktunya tadi berapa lama? 1 menit. Tengok-tengoklah. Kalau meledak palingan kita boleh gitu. Ya, seharusnya tidak terbakar. Tapi coba lihat bagaimana. Siapa tahu hasil kelompok kalian beda sama kelompok dari konveksi. Panas nggak balonnya? Panas nggak tadi balonnya waktu di bawah? Oh, panas. Sampai ke atas bagaimana? Panas juga. Airnya mendidih nggak di dalam?
Nggak nampak ya. Tidak tahu. Ayo kamu dikit. Mana dah? Berapa lama? Ini ada buat di kalengnya aja biar jangan basah semuanya. Kalau dia apa? Kalau dia isi air seharusnya dia tidak terbakar. Siapa dia? Enggak ya, kalau pakai air. Nanti kalau nggak pakai air baru. Siapa yang buat waktunya? Satu menit juga. Ah ya, ini menteganya. Oh ini pasti si tempelnya di luar. Keluar ya. Nah ini. Picit-picit orang mati ya? Usahakan dia ini masuk ke apa ini. Matikan dulu ya. Mana bulan? Panjang nggak? Ya Allah disobatnya. Nah, itu kan terlalu tinggi ya. Tidak ikat lah. Ibu, Ya, udah. ini Bu, yang bandingkan hasil yang diperoleh di antara Iya. Ya nanti untuk yang terakhir. ini di sini. Iya. Mana? Di situ tadi lah itu. Iya, ada sekalian semua. penjelasannya Bu. Iya. Ya itu pernah Udah ini Berapa terbakar. lama itu? Udah semenit Bu. Oh iya, kalau udah semenit apa yang terjadi? Asku basah. sah dia. Kurang pendek lagi Mas. Nah, biar nanti panasnya kena kering-keringnya kan. Nah, ini menteganya. Tempelkan. Ya. Baru ini nanti sebelah di sini sisi putih, sebelah di sisi yang hitam. Tempelkan pakai menteganya. Nah, pencet aja udah bisa. Iya, main masak-masakan. Mana masak kamu? Lilinnya potong dulu, matikan dulu. Jadi nanti dia ini suhunya paling enggak nanti kalau enggak dipotong lagi biar lebih pendek. Enggak, sisi hitam sampai sisi putihnya sudah. Itu tadi di percobaan ketiganya ada pakai apa tadi ya? Pendek. Iya anak buat sini. Bisa diarah tadi itu. Kalau itu balapannya ceknya.
Kan dulu juga 3. Hitam masih bisa mengapakkan panas. Meredam. Belum banyak dah. Berapa menit itu tadi dia? Kenapa nggak dihitung waktunya? Nih, lampu. Coba pakai waktunya tadi, pakai waktunya tadi. Banyak banget ini. Mantisnya itu. Apa lagi Linda? Jadi kalian pakai ini enggak? Berapa waktunya tadi itu apa? Berapa pecah? 10 detik tadi. Balon ini yang pecah tadi? Baru 3. Iya, sebentar aja. Jadi ini selama 1 detik. Pecah? Yang mana dulu? Itu tadi dong. Enggak, 1, 2, 3. Wah. Nah, berapa lama? Tadi. Berapa lama? Berapa lama? Nanti dites pakai tapi nggak usah dihitung habis. Nah, mana yang tadi? Konektor kan dia pakai bentuknya satu di sisi putih, satu di sisi yang hitam. Sudah, itu dipotong dulu. Mana tadi pisaunya sudah selesai? Nah, ini potong. Masukin dia tadi sampai ke dalam ini. Enggak, potong dulu setengahnya. Oh, berarti yang tadi nggak tadi ini. latihan. Latihan ya. Ih, kok salah? Hitung nanti berapa lama dia poinnya nanti satu ya waktunya tadi. Mana detik? HP siapa? Pakai jam aja jam. Oh ada jam. Mana jam lu? Nggak ada jam. Tulan nomor berapa? Ya HP mana dulu? Iya, HP mana? Mana menteganya tadi? Banyak juga. Jatuh, itu aja. Ada ya tiga. Ada apa? Berapa? 40. Udah ya? Udah. Percobaan air dengan baru. Balon udah percobaan. Nah, Itu apa ya? aku jadi
Di sini aja, di sini. Ini. Si kakak. Situ lah dokter lagi apa? Bagian dalam dinding kaleng dengan Nah, ya ini kan udah ada cat hitam sama putihnya. tempelkan koin pada Coba lilinnya buat di tengah. Lalu nanti mana koreknya tadi sudah? Jangan siram. Oh, ini baru koreknya mana? malu. Udah. Aku juga salah. Mana? Lapisi bagian dinding kaleng yang di bawah dan berikan pada masing-masing. Ini sebelah lagi, sebelah ini kan di dinding putih, sebelah lagi di dinding hitam. Nah. Oh dia. Iya. Depanlah. Itu angkat dulu ininya. Oh. Ya nanti masing-masing waktunya udah jatuh. Udah nggak usah besar kali. Jangan miring dalam kaleng. Nah, iya itu waktunya nanti dia berapa lama dia meledak. Udah, nah ini dia agak ditutup biar dia panasnya sampai ke samping. Nah, kasih dikit lubangnya. Ini kan karena berisi air tadi kan dia nggak akan apa kan, nggak akan terbakar. Mati. Oh ya mati. Angkatin balik. Nah nanti ini hitung waktunya berapa lama dia jatuh di bagian yang mana nanti dia sisi hitam atau sisi putihnya yang jatuh. Berarti ini angkat aja nanti nggak usah diletakkan kayak tadi. Dihitungi kamu. Iya. Hitung 1, 2. 1, 2, 3. Ya. Nah. Oke, kelompok konveksi sudah selesai semua. Hitam anak jatuh. Hitam. Hitam. Hitam betul kan? Iya kan? Iya. Hitam. Hitam lah karena warna hitam lebih menyerap panas. Udah. Ya. Jika udah terjatuh juga aku tengok ha. Baju bagian pinggirnya kan? Jatuhnya sampai mana? Ya, Bang. Sampai ke meja? Sampai Kok ke bisa ke bawah kah? Iya. Hitam duluan hati kita. Udah 1 menit juga. Oh iya. 16 menit. 16. Iya, tapi kita 16 detik. 15 ya. Apakah koin Lebih kurang. akan jatuh? Hah? Apa? Koin akan jatuh? Iya, koin yang berwarna. Koin yang di bagian cat warna hitam jatuh. Hah? Koin mana kan yang gitu? Apakah koin akan jatuh? Iya jatuh. Iya, jatuh. Koin mana yang jatuh cepat? Koin Koin di bagian cat hitam. cat. Mengapa demikian? Apa sih? Apa sih? Oh. Karena warna hitam lebih menyerap panas. Iya, emang ini. Karena warna hitam lebih banyak menyerap panas. Bahasa. Jadi Cerah tuh jenah. lebih banyak menyerap panas. Udah siap kau deh. Muka kayak gitu. Kalau aku disebatkan
selesai. Nanti kan kalian menjawab pertanyaannya berdasarkan kelompoknya aja. Ini Mbak. Ya, apa poinnya Mbak jatuh? Poinnya tadi jatuh apa Mbak? Jatuh jatuh ditulis. Apa sih poinnya akan jatuh? Buat di situ pada sisi jatuhnya tadi kelompoknya pada sisi mana? Ya udah nggak apa-apa berdasarkan. Iya, poin gitu poin akan jatuh. Pada sisi mana tadi? Ya. Di menit keberapa kita tahu. Detik ke 23 gitu ya. Oh, itu tadi ya seharusnya di bawah ya. Oh, berarti yang pertama tadi ditanya jatuh atau tidak, jatuh aja ya. Oh, berarti dipindahkan tadi. Sudah selesai? Sudah? Kesimpulannya apa? Nah, dari yang sudah dipraktekkan tadi kan, ada yang di semua kan dibakar tadi kan. Nah, kalau dibakar bagaimana? Suhunya panas suhunya meningkat, ya kan? Suhunya meningkat baru ada perpindahan kalor. Kesimpulan. Sudah selesai? Sudah, bagaimana kelompok produksi? Sudah selesai? Sudah. Kelompok konveksi sudah? Sudah. Kelompok radiasi sudah? Sudah. Sudah bisa presentasi ke depan? Sudah. Oke. Untuk yang pertama dulu di sana, kita bagi dia tadi kan ini ada 3 kelompok, kita bagi untuk masing-masing berdasarkan kelompoknya aja ya. Untuk percobaan konduksi, silakan maju ke depan kelompok konduksi. Percobaan kayu, besi dan api, silakan maju ke depan. Siapa perwakilan kelompoknya maju ke depan? Ayo. Deaka, Putraka, atau Siti? Ayo, ayo. Kan sudah dihitungkan tadi hasilnya. Silakan. Kami dari kelompok konstruksi yang beranggotakan Dea Pratini, Syahputra, dan Siti Mesara Putri. Percobaan kayu yang kami lakukan. Ya, perhatikan ya kelompok konduksinya. Ya. Percobaan kayu, besi dan api. Yang pertama, yang dibakar kayu selama 1 menit dan besi dibakar juga selama 1 menit. Apakah kayu akan terbakar? Mengapa terbakar? Kayu adalah penghantar kalor yang buruk ketika salah satu ujung
percobaan hasil percobaan dari kelompok konduksi. Kita berikan tepuk tangan. Oke, tadi percobaan pertama yaitu ada kayu dan kawat besi yang dibakar. Sekarang kita untuk ke percobaan yang kedua yaitu percobaan konveksi. Silakan perwakilan yang maju ke depan. Kami dari kelompok konveksi yang beranggotakan Sri Indah Mulyani, Rahman Al-Khairi, dan Rahma Al-Tani ingin membacakan hasil percobaan balon dan air yang kami lakukan. Pertama, balon yang berisi air yang dibakar dengan lilinnya menyala dan dibakar selama 1 menit. Pertanyaannya, apakah balon yang berisi air akan meletus? Mengapa? Tidak, karena dari pemanasan akan dilambatkan oleh balon air yang hanya mengalami gosong di bagian bawah. Percobaan yang kedua yaitu balon yang berisi udara lalu dibakar di atas lilin yang menyala. Pertanyaannya, apakah balon yang berisi udara akan meletus? Mengapa? Balon yang berisi udara meletus karena adanya kalor yang dialirkan dari pemanas justru membuat volume udara dalam balon menguap. Bandingkan hasil dari kedua percobaan. Mengapa demikian? Untuk percobaan yang pertama, balon yang diisi air tidak akan terbakar, hanya gosong di bagian bawahnya, sedangkan balon yang berisi udara akan meletus. Hal ini terjadi karena balon yang berisi udara mengalami pemuaian. Oke, sudah? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Itu hasil percobaan dari kelompok konveksi. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok konveksi. Yang terakhir adalah kelompok radiasi. Untuk percobaan yang terakhir, ayo silakan maju ke depan. Siapa perwakilannya? Ayo, Suci yang maju. Siapa? Ya. Oke, silakan maju. Kasih tahu nama kelompoknya. Kamu udah berdepan ya? Oke. Kami dari kelompok radiasi yang beranggotakan Hidayani, Firawani, Maharili, Sarifah Aini. Percobaan yang kami lakukan adalah eksperimen percobaan koin yang jatuh terlebih dahulu. 1. Langkah pertama, lapisi bagian dalam dinding kaleng dengan cat hitam dan cat putih. Kedua sisi berseberangan. B. Tempelkan koin pada masing-masing sisi menggunakan mentega. C. Nyalakan lilin dan kaleng. Usahakan agar ada lubang udara dalam kaleng dengan menggunakan pengangga. D. Amati apa yang terjadi. 2. Pertanyaan. Apakah koin akan jatuh? Jatuh. B. Koin manakah yang lebih cepat jatuh? Mengapa demikian? Koin akan jatuh pada sisi putih di detik ke-23. Kesimpulan. Menganalisis pemanfaatan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari atau mampu membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Sudah? Oke, silakan duduk ya. Itu tadi hasil dari kelompok radiasi untuk percobaan yang ketiga. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok radiasi. Ini dia mau praktikum lagi ya? Oke, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi ada 3 dia ya. Ada percobaan konduksi yaitu dengan memanaskan kayu, kemudian kawat besi ya. Percobaan yang kedua tadi konveksi dengan memanaskan balon yang berisi air dan berisi udara. Percobaan yang ketiga tadi adalah
percobaan konduksi. Pada saat tadi percobaan yang pertama yaitu kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar bagaimana? Terbakar atau tidak? Terbakar. Kenapa dia bisa terbakar? Karena kayu adalah penghantar kalor yang buruk. Ketika salah satu ujung benda ini dipanaskan, kalor tidak dihantarkan ke ujung yang lain, tetapi bertumpuk di ujung ini. Akibatnya ujung yang terkena api lama-kelamaan akan terbakar. Nah, ternyata kayu itu dia tidak menghantarkan kalor atau panas. Makanya bagian kayu yang dibakar atau terkena dengan api dia langsung terbakar ya. Dia tidak menghantarkan kalor atau panasnya, sehingga pada ujung bagian yang tidak terbakar tidak terasa panasnya. Nah, pada kawat yang dibakar, kawat tidak terbakar, tetapi ujungnya terasa panas. Nah, itu artinya adalah bahwa kawat adalah penghantar panas yang baik ya. Jadi penghantar panas yang baik disebutlah namanya tadi dengan apa namanya? Tadi kan sudah Ibu tampilkan di layar. Penghantar panas yang baik namanya konduktor. Penghantar panas yang tidak baik atau yang buruk adalah isolator. Itulah untuk dia percobaan konduksi ya. Jadi zat perantaranya itu tidak ikut berpindah. Ya, zat perantara bukan. Kalor itu dia melalui zat perantara perpindahannya, tetapi partikelnya tidak ikut berpindah. Itu dia pada konduksi. Pada konveksi ada balon tadi yang berisi air yang dibakar. Dia tidak meletus. Ya kan? Yang terjadi hanya gosong pada bagian bawahnya. Tapi kalau dia yang berisi udara meletus. Kira-kira tadi berapa lama dia diperlukan waktunya untuk meletus? Nah, kelompok konveksi 2 detik. Kelompok radiasi berapa? Berapa lama tadi sampai pecah? 31 detik. Kelompok ini 3 detik. Ya. Kenapa bisa lama kali untuk kelompok radiasi ya? Nah, itulah dia percobaannya beda-beda ya. Kelompok konveksi 2 detik, konduksi 3 detik, di sini 31 detik. Ya, mungkin karena nggak ada laki-lakinya ya, jadi lama dia balonnya meletus. Nah, pada praktikum konveksi tadi, ya balonnya meletus kurang lebih dia 2 sampai 5 menit, 5 detik lah dia kita katakan kan. Nah, kenapa yang berisi udara tadi dia itu sampai meletus? Karena tadi katanya bahwa partikelnya itu memuai sehingga balonnya meletus. Ya, sehingga balonnya meletus ya. Berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya bahwa dia suhunya meningkat, gas yang di dalamnya udara yang berisi tadi balon yang berisi tadi udara dia memuai, jadi sehingga menyebabkan balonnya meletus. Itu untuk yang konveksi. Untuk yang radiasi, percobaannya adalah ada kaleng yang sisi satu dia berwarna putih, sisi lainnya berwarna hitam. Kemudian koinnya dilengketkan pada bagian luarnya, lilin di bagian dalamnya, sehingga panas dari dalam kaleng itu sampai ke ujung, sampai keluar. Sehingga kelompok konduksi tadi bagian mana yang duluan jatuh? Koin di sisi mana? Hitam. Putih. Nah, lain sendiri lagi kan? Nah, pada kelompok radiasi ternyata koinnya jatuh di bagian sisi yang putih. Nah, alasannya kenapa di kelompok konduksi yang hitam duluan jatuh? Karena koin di bagian zat hitam banyak menyerap panas yang ada digunakan untuk melelehkan mentega. Itu sebabnya koin yang ditempelkan pada bagian yang dicat warna hitam akan lebih cepat jatuh. Ya. Bagaimana kelompok konveksi? Warna hitam karena warna hitam lebih banyak menyerap panas. Nah, karena warna hitam lebih banyak menyerap panas. Kelompok radiasi tadi pada menit keberapa dia jatuhnya? 23 detik ke 23. Kelompok konduksi dihitung nggak tadi waktunya? Sekitar 20 detik. 40 detik. Nah, lebih lama konveksi ya daripada kelompok konduksi sama ini. Nah, jadi seharusnya ya koin itu memang pertama jatuh di yang sisi gelap atau sisi hitam. Kenapa? Karena hitam
hitam itu tadi dia lebih banyak menyerap Panas. panas atau kalor. Jadi untuk yang percobaan radiasi, koinnya putih, bisa jadi lilinnya itu lebih mengarah ke sisi yang putih, makanya lebih terasa panas di sana. Bukan jadinya ini ya. Itu adalah hasil percobaan yang jelas sudah kita lakukan dengan benar. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kita ambil kesimpulan pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Adanya perpindahan kalor. Suhunya meningkat, kemudian adanya karena adanya perpindahan kalor. Ya, itu dari kelompok konduksi. Kelompok yang lain? Untuk membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang benar. Oke, itu mengenai apa kita lah ya, percobaan kita ya. Nah, jadi dari kelompok konveksi ada yang mau ditambahkan? Sama. Kalau dibakar suhunya akan meningkat dan Ya. menyebabkan perpindahan kalor. Oke, nah itulah dia kesimpulan kita hari ini. Jadi kesimpulan kita hari ini, jika suatu benda dipanaskan, maka suhunya akan meningkat. Ketika suhunya meningkat, maka akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi disebut juga lah, itu dia namanya adalah hantaran. Nah, kemudian konveksi disebut juga aliran. Kemudian radiasi disebut juga pancaran. Nah, di bahan ajar yang sudah Ibu bagi, ada beberapa yang sudah Ibu tambahkan manfaat dari perpindahan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang Ibu tampilkan tadi ada 2. Nah, di bahan ajarnya di situ ada lebih dari 2 manfaat dari perpindahan kalor di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Habis ya? Habis. Kalau tidak ada yang lagi ingin ditanyakan, kita tutup buku kita sudahi pelajaran kita hari ini. Nah, sambil menutup pelajaran, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, apalagi waktu balonnya meletus ya kan? Tapi sayangnya balonnya nggak ada yang warna hijau kan? Seharusnya tadi kita nyanyi meletus balon hijau, tapi nggak ada balonnya yang hijau. Oke ya, kita jumpa minggu depan. Ya, kita jumpa minggu depan. Semoga yang tidak hadir hari ini sehat, biar kita berkumpul bersama. Sudah? Kalau begitu Rahman silakan tutup kelasnya, ya pimpin doanya biar kita tutup kelasnya. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama yang dipercayai masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, sudah selesai. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, kita pulang. Semoga minggu depan semua dalam kondisi baik. Kita bertemu kembali ya. Oke, silakanlah yang sudah selesai boleh meninggalkan kelas. Terakhir adalah kelompok radiasi untuk percobaan yang terakhir. Ayo silakan maju ke depan, siapa perwakilannya? Ayo, Suci yang maju. Siapa? Ya. Oke, silakan maju. Kasih tahu nama kelompoknya. Kamu dapat depan ya. Oke. Kami dari kelompok radiasi
percobaan yang ketiga. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ini dia mau praktikum lagi ya. Oke, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi ada 3 dia ya. Ada percobaan konduksi yaitu dengan memanaskan kayu, kemudian kawat besi ya. Percobaan yang kedua tadi konveksi dengan memanaskan balon yang berisi air dan berisi udara. Percobaan yang ketiga tadi adalah ya radiasi, yaitu dengan melihat koin mana yang lebih dulu jatuh ya. Itulah dia. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu percobaan konduksi. Pada saat tadi percobaan yang pertama yaitu kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar bagaimana? Terbakar atau tidak? Terbakar. Kenapa dia bisa terbakar? Karena kayu adalah penghantar kalor yang buruk. Ketika salah satu ujung benda ini dipanaskan, kalor tidak dihantarkan ke ujung yang lain, tetapi bertumpuk di ujung ini. Akibatnya ujung yang terkena api lama-kelamaan akan terbakar. Nah, ternyata kayu itu dia tidak menghantarkan kalor atau panas. Makanya bagian kayu yang dibakar atau terkena dengan api dia langsung terbakar ya. Dia tidak menghantarkan kalor atau panasnya, sehingga pada ujung bagian yang tidak terbakar tidak terasa panasnya. Nah, pada kawat yang dibakar, kawat tidak terbakar, tetapi ujungnya terasa panas. Nah, itu artinya adalah bahwa kawat adalah penghantar panas yang baik ya. Jadi penghantar panas yang baik disebutlah namanya tadi dengan apa namanya? Tadi kan sudah Ibu tampilkan di layar. Penghantar panas yang baik namanya konduktor. Penghantar panas yang tidak baik atau yang buruk adalah isolator. Itulah untuk dia percobaan konduksi ya. Jadi zat perantaranya itu tidak ikut berpindah. Ya, zat perantara bukan. Kalor itu dia melalui zat perantara perpindahannya, tetapi partikelnya tidak ikut berpindah. Itu dia pada konduksi. Pada konveksi ada balon tadi yang berisi air yang dibakar. Dia tidak meletus. Ya kan? Yang terjadi hanya gosong pada bagian bawahnya. Tapi kalau dia yang berisi udara meletus. Kira-kira tadi berapa lama dia diperlukan waktunya untuk meletus? Nah, kelompok konveksi 2 detik. Kelompok radiasi berapa? Berapa lama tadi? Sampai pecah? 31 detik. Kelompok ini? 3 detik. Nah, itulah dia percobaannya beda-beda ya. Kelompok konveksi 2 detik, konduksi 3 detik, di sini 31 detik ya. Nah, kenapa yang berisi udara tadi dia itu sampai meletus? Karena tadi katanya bahwa partikelnya itu memuai sehingga balonnya meletus. Ya, sehingga balonnya meletus ya. Berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya, bahwa dia suhunya meningkat, gas yang di dalamnya, udara yang berisi tadi, balon yang berisi tadi udara, dia memuai, jadi sehingga menyebabkan balonnya meletus. Itu untuk yang konveksi. Untuk yang radiasi, percobaannya adalah ada kaleng yang sisi satu dia berwarna putih, sisi lainnya berwarna hitam. Kemudian koinnya dilengketkan pada bagian luarnya, lilin di bagian dalamnya, sehingga panas dari dalam kaleng itu sampai ke ujung, sampai keluar. Sehingga kelompok konduksi tadi bagian mana yang duluan jatuh? Koin di sisi mana? Hitam. Putih. Nah, lain sendiri lagi kan? Nah, pada kelompok radiasi ternyata koinnya jatuh di bagian sisi yang putih. Nah, alasannya kenapa di kelompok konduksi yang hitam duluan jatuh? Karena koin di bagian cat hitam banyak menyerap panas yang ada digunakan untuk melelehkan mentega. Itu sebabnya koin yang ditempelkan pada bagian yang dicat warna hitam akan lebih cepat jatuh. Ya. Bagaimana kelompok konveksi? Warna hitam karena warna hitam lebih banyak menyerap panas. Nah, karena warna hitam lebih banyak menyerap panas. Kelompok radiasi tadi pada menit keberapa dia jatuhnya? 23.
detik ke 23. Kelompok kondusif dihitung nggak tadi waktunya? Sekitar 20 detik. Sekitar 20 detik. 40 detik. Nah, lebih lama konveksi ya daripada kelompok kondusif sama ini. Nah, jadi seharusnya ya koin itu memang pertama jatuh di yang sisi gelap atau sisi hitam. Kenapa? Karena hitam itu tadi dia lebih banyak menyerap panas atau kalor. Jadi untuk yang percobaan radiasi koinnya putih, bisa jadi lilinnya itu lebih mengarah ke sisi yang putih, makanya lebih terasa panas di sana. Bukan jadinya ini ya. Itu adalah hasil percobaan yang jelas sudah kita lakukan dengan benar. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kita ambil kesimpulan pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Suhunya meningkat, Adanya perpindahan kalor. Suhunya meningkat, kemudian adanya karena adanya perpindahan kalor. Ya, itu dari kelompok konduksi. Kelompok yang lain? Membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang benar. Oke, itu mengenai apa kita lah ya, percobaan kita ya. Nah, jadi dari kelompok konveksi ada yang mau ditambahkan? Sama. Kalau dibakar suhunya akan meningkat dan menyebabkan perpindahan kalor. Oke, nah itulah dia kesimpulan kita hari ini. Jadi kesimpulan kita hari ini, jika suatu benda dipanaskan, maka suhunya akan meningkat. Ketika suhunya meningkat, maka akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi disebut juga lah, itu dia namanya adalah hantaran. Nah, kemudian konveksi disebut juga aliran. Kemudian radiasi disebut juga pancaran. Nah, di bahan ajar yang sudah Ibu bagi, ada beberapa yang sudah Ibu tambahkan manfaat dari perpindahan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang Ibu tampilkan tadi ada 2. Nah, di bahan ajarnya di situ ada lebih dari 2 manfaat dari perpindahan kalor di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Habis ya? Habis. Kalau tidak ada yang lagi ingin ditanyakan, kita tutup buku kita sudahi pelajaran kita hari ini. Nah, sambil menutup pelajaran, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, apalagi pakai balonnya meletus ya kan? Tapi sayangnya balonnya nggak ada yang warna hijau kan? Seharusnya tadi kita nyanyi meletus balon hijau, tapi nggak ada balonnya yang hijau. Oke ya, kita jumpa minggu depan. Yang tidak hadir hari ini sehat, biar kita berkumpul bersama. Sudah? Kalau begitu Rahman silakan tutup kelasnya ya, pimpin doanya biar kita tutup kelasnya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercayai masing-masing.